Dajjal keluar, datang ke kota kita. Kita belum sempat lari ke Mekah. Ke Mekah, udah nggak mungkin karena itu terlalu jauh ya. Kita nggak sempat lari ke rumah. Ketangkap kita oleh kaki tangan Dajjal. Perintah Rasulullah, saat kamu dipaksa menghadap dengan Dajjal, kamu bacalah 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Ayat pertama atau ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Allah jaga kamu dari kekuatan sihir Dajjal. Allah jaga kamu dari kekuatan hipnotis Dajjal, nggak akan tembus. Ya, jadi iman kita masih tetap dalam kesadaran kita. Gitu. Jadi kalau nanti Dajjal paksa memilih di antara dua pilihan, dia ciptakan api neraka di tangan kanannya, dia ciptakan surga di tangan kirinya, kamu masuki api nerakanya Dajjal. Ya. Tapi Nabi pun memberikan aturan, kepala kamu duluan masukkan. Maka kamu akan merasakan sejuk, masukkan semuanya, kamu akan syahid. Ya, meninggal dalam keadaan langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masukkan dulu tangan kita panas, kita ketakutan, ya. Nggak jadi. Kacau itu, nanti iman kita akan terguncang. Berat juga itu ya di Berat. era itu ya. Berat. Itu kalau tanpa ilmu, tanpa keimanan, pasti Kalau kena nggak belajar ini, Mas Ari Untung, kalau nggak belajar ini kita benar-benar tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Dan kebanyakan manusia berpasrah karena dalam kondisi lapar yang sudah panjang. Akhirnya nurut aja, apalagi perempuan ya. Udahlah gimana lagi, kan gitu bahasa kebanyakan kok mak-mak kita nih. Gimana lagi demi anakku ya, demi keluargaku ya, biarlah walaupun bagaimana kan Allah Maha tahu. Gitu. Akhirnya dia coba mendatangi Dajjal, kafir dia. Kafir dia kepada Allah dan dia sujud menyembah Dajjal. Dajjal dianggapnya sebagai Tuhannya. Dan dia akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini semua kejahatan di muka bumi, kami yakin ada peranan Dajjal di belakang itu. Iya ya. Ya. Karena sekarang ini sepertinya kan sistematis. Banyak yang tidak masuk akal terjadi. Ya, segala sesuatunya terjadi di luar daripada ekspektasi kita selama ini. Ini nggak mungkin, tapi terjadi. Ya, sepertinya yang terjadi sekarang nih, elit global segala macam. Ini kan sebuah perencanaan struktur yang cerdas ibaratnya. Dengan long run. Jadi jarak jauh, mereka punya target berapa puluh tahun tapi bisa terlaksana. Padahal umur manusia nggak sampai segitu kan. Berarti kan entah tarbiyahnya penerusnya sama atau ada satu makhluk yang bisa bertahan lama untuk hidupnya. Ada negatif big mind istilahnya yang mempersiapkan ini semua. Yang memang, dan siapa lagi kalau bukan makhluk yang terpanjang umurnya di muka bumi ini. Jadi ada penjahat sekelas Dajjal, tidak ada yang bisa mengalahkannya di muka bumi. Tapi Nabi berkata, kalau saya hidup ketika Dajjal keluar, saya yang akan melawan Dajjal, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Dajjal nanti datang, saya sudah tak ada. Kalian harus melindungi diri kalian masing-masing. Ya, cara berlindungnya apa? Lari, bukan menghadapi Dajjal. Bukan sok-sok kuat, saya mau berdebat dengan Dajjal. Bukan itu solusinya. Kalau enggak, masuk betul ke Mekah atau ke Madinah. Karena Dajjal tidak akan diberi Allah kesempatan dan kuasa masuk ke dua kota suci ini, Mekah Madinah. Tapi Mekah Madinah itu dimasuki nanti ya setelah Dajjal keluar, jangan sekarang. Ya, kalau sekarang malah Mekah Madinah termasuk pusat yang berdarah-darah menjelang Al-Mahdi keluar. Jadi jangan sekarang. Salah kalau sekarang ini orang mau pindah ke Mekah ke Madinah, sekarang salah. Tapi ada ungkapan begini, Ustaz. Kalau Dajjal nggak bisa masuk Madinah, tapi dia mengamati dari Istana Putih, katanya begitu. Saya lihat di sana udah ada Istana Putih itu. Apakah itu begini? Hadisnya bukan seperti itu ya. Hadisnya adalah Dajjal ketika gagal memasuki Mekah, dia berusaha memasuki Madinah juga gagal karena di 7 pintunya dijaga oleh malaikat-malaikat yang menghunus pedang-pedang dari langit. Ada pedang-pedang yang bisa mematikan kalau Dajjal maksa mati. Dengan semua pasukan bangsa jin setannya akan mati semua. Di malaikat ini betul-betul malaikat tangguh perkasa ya. Sehingga Dajjal tidak memiliki keberanian untuk memasuki Madinah. Mekah gagal, Madinah juga nggak bisa. Lalu Dajjal naik ke atas Bukit Garam. Naik ke atas Bukit Garam sambil menatap ke arah Madinah Al-Munawwarah lalu menunjuk ke Masjid Nabi. Itu adalah istana putihnya Muhammad. Gitu ya. Nah, itu adalah istana putihnya Muhammad. Uniknya, Mas Ari Untung dan kaum muslimin, ketika Dajjal berkata itu adalah istana putihnya Muhammad, emangnya ketika Nabi melafazkan ini hadis, kan ini hadisnya Nabi yang melafazkan nih. Nabi melafazkan hadis ini, Masjid Nabawi kayak istana putih waktu itu. Belum. Enggak. Waktu itu masih batang-batang kurma. Masih batang kurma di Masjid Nabawi saat itu. Ya, Masjid Kuba mana ada pakai yang berbentuk istana putih dia sekarang. Berarti apa penggambaran Nabi ketika Dajjal mengatakan itu adalah istana putihnya Muhammad, kondisi Masjid Nabawi sekarang yang paling cocok. Berarti dulu belum begini. Nabi sudah tahu bahwa saat Nabawi akan menjadi seperti istana putih. Masya Allah. Masya Allah. Keren ya, keren. Dan hebatnya, para ulama di Madinah Al-Munawwarah mengatakan Bukit Garam itu atau Bukit Kabisyah itu sekarang sudah menjadi bukit dibangun di atasnya istana buat menyambut tamu-tamu kerajaan. Iya. Tapi baik Buya kalau menghubungkan dengan Dajjal ini, itu dibangun untuk menyambut kedatangan Dajjal. Saya di atas. Qadarullah sempat ke Bukit Uhud di atasnya. Kan ngelihat kan? Sebelahnya persis itu kan? Di bukit sebelahnya. Kira-kira berapa kilo lah. Kita lihat itu. Dan itu adalah menyambut tempat datangan Dajjal. Kami sudah katakan sebelumnya, pengikut Dajjal itu ada 8. Ada 8 komunitas di muka bumi. Salah satunya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi seluruh dunia. Sekarang kan Yahudi kan bagi-bagi ini berbeda-beda. Ada yang pro dengan Israel, ada yang tidak pro dengan Israel. Tapi ketika Dajjal datang, semua Yahudi akan pro kepada Israel. Nah kami dalam kondisi sekarang ini mengatakan,
ketika Raja Faisal sendiri mengumumkan di Washington Post pernyataan yang resmi, ya pernyataan kenegaraan, jangan ganggu orang Yahudi yang ada di Arab. Sebenarnya kita bisa hidup bertetangga dengan orang Yahudi. Kami adalah keturunan Yahudi, kata Raja Faisal. Begitu ngomongnya? Iya, itu di Washington Post. Ya, sampai sekarang masih bisa dibuka kalau pengen melihat di Google Map kita, di Google ya, masih bisa dilihat, dibaca. Jadi ketika dia mengatakan itu, maka benar bahwa sesungguhnya keturunan Saud sekarang adalah keturunan Yahudi, dan sejarahnya mereka adalah Yahudi pedagang dari Irak. Oke, ketika dia mengatakan itu, maka adalah sebuah ajakan damai yuk gitu dengan orang Yahudi. Kita bisa hidup damai kok. Buktinya kami, sebagai orang Yahudi, bisa hidup kan dengan kalian, dengan orang Arab lainnya, kan gitu sebenarnya. Ya, walaupun pada akhirnya dia tidak suka dengan apa yang dilakukan Israel. Jadi ada Yahudi yang nggak pro dengan Israel, membenci perbuatan Israel, sehingga dia ingin melakukan sesuatu yang membahayakan Israel juga ketika itu. Akhirnya dia ditembak kan. Ungkapan ini sebenarnya harus menyadarkan kita bahwa penguasa Saudi hari ini adalah Yahudi. Coba saja lihat mata-mata yang mereka buat itu mata satu kan. Itu mata Dajjal. Lambang kepolisian di sana. Ya, lambang keamanan militer apa semacamnya dibuatnya lambang satu. Itu mata Dajjal. Oke, sekarang banyak simbol Dajjal dibuat di Jeddah, di Riyadh, semacam itu simbol Dajjal itu dipersiapkan betul. Karena orang Yahudi seluruh dunia punya keimanan yang sama, bahwa Sang Tuhan yang Maha Agung nanti akan muncul memimpin orang Yahudi sedunia untuk menaklukkan seluruh dunia untuk buat mereka. Jadi bagi mereka Dajjal ini Mesiasnya. Ya. Mesias Dajjal. Pantesan mereka tuh lagi ngoyo banget mau ngebangun King Solomon itu. Iya, gitu mereka dia nganggap itu Mesiasnya, padahal itu Dajjal bagi kita. Bagi kita Dajjal. Bagi mereka itu Mesias Dajjal. Mereka menyebutnya juga dengan Dajjal tapi Mesias. Bagi mereka Dajjal adalah Mesias. Iya.